Ibu. Nah, Ibu harap pada hari ini anak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, ya. Pagi hari ini kita akan membahas materi tentang periodisasi praaksara, ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas apa itu pengertian dari praaksara dan juga kita membahas tentang pembagian zaman praaksara berdasarkan geologi. Nah, pada hari ini kita akan membahas periodisasi praaksara. Nah, periodisasi praaksara itu ada dua, yaitu pada zaman batu dan zaman logam. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pembagian masa praaksara zaman batu. Ya. Anak Ibu, kalau kamu lihat gambar ini adalah bongkahan batu. Tetapi bongkahan batu ini adalah peralatan atau salah satu peninggalan manusia purba yang mereka gunakan untuk peralatan kehidupan mereka sehari-hari, ya. Maka zaman batu dikenal dengan masa di mana manusia purba menggunakan peralatan dari batu, baik itu batu yang belum diasah atau masih permukaannya kasar maupun batu yang sudah diasah. Nah, periodisasi atau pembagian secara arkeologis itu didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara atau kita kenal dengan artefak. Nah, minggu lalu kita sudah membahas ya, apakah ada kehidupan pada zaman praaksara? Ada. Apa buktinya? Karena belum ada tulisan. Buktinya adalah dengan ditemukannya fosil dan artefak. Nah, kalau fosil itu adalah sisa-sisa kehidupan dari makhluk hidup, baik berupa fosil manusia purba yang sudah dalam bentuk tulang belulang, ya, makhluk hidup itu bisa dalam bentuk binatang-binatang purba seperti dinosaurus, ya, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang kedua adalah artefak. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai artefak atau temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Nah, berdasarkan penelitian, benda-benda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia purba itu terbuat dari batu. Nah, berdasarkan dari hasil temuan alat-alat yang digunakan itu, maka zaman batu dibagi lagi menjadi 4 ya. Nah, yang pertama adalah zaman Paleotikum. Nah, ingat ya kalau zaman geologi itu ada Paleozoikum. Nah, ini Paleotikum. Nah, Paleotikum itu berasal dari kata paleo artinya tua dan litos yang artinya batu. Ya, litos artinya batu. Sehingga zaman ini disebut dengan zaman batu. Nah, hasil kebudayaan banyak ditemukan daerah Pacitan dan Ngandong. Itu daerah Jawa Timur ya, Nak ya. Nah, untuk membedakan temuan benda-benda praaksara di kedua tempat tersebut, maka para arkeolog atau tokoh para ahli ya bersepakat menyebutnya sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Nah, biasanya tempat dari situs peninggalan manusia purba itu namanya itu ditentukan dengan tempat di mana benda-benda tersebut ditemukan. Kalau dia ditemukan di Ngandong, maka nama situsnya adalah kebudayaan Ngandong, ya. Sama seperti jenis manusia purba. Kalau namanya Pithecanthropus soloensis berarti jenis manusia itu ditemukan di daerah Solo, ya. Jadi ada yang memperkuat tempat di mana benda atau fosil manusia purba itu ditemukan, ya. Nah, ciri-ciri kehidupan pada masa Paleotikum atau zaman batu tua ini yang pertama adalah kehidupan manusianya itu masih hidup nomaden atau berpindah-pindah. Jadi sangat sederhana. Lalu yang kedua, mereka itu memperoleh makanan tuh dengan cara berburu, mengumpulkan makanan langsung dari tempatnya ya, dalam bentuk itu umbi-umbian atau buah-buahan dan menangkap ikan. Jadi mereka sangat tergantung dari alam ya, Nak, ya. Lalu yang ketiga, alat-alat yang digunakan itu masih dalam bentuk batu yang masih kasar dan belum diasah ya, seperti kapak beringgas atau alat serpi yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging dan memotong umbi-umbian. Nah, kalau kamu mendengar kapak
Primbas, kapak Sumatera, kapak genggam. Nah, itu dalam pengertian kamu jangan dalam bentuk kapak yang ada di dalam rumah kamu ya, yang kita temukan pada saat, tapi itu adalah batu ya. Nah, yang kedua selain zaman Paleolitikum yaitu zaman Mesolitikum. Nah, zaman Mesolitikum itu berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu. Sehingga zaman ini dapat disebut dengan zaman batu tengah. Jadi periode zaman batu tua dengan zaman batu tengah ini memakan waktu yang lama ya, prosesnya itu beratus-ratus tahun yang lalu ya. Jadi jangan kita pikir itu periode waktunya singkat, tidak enak ya. Nah, hasil kebudayaan Batu Tengah ini sudah lebih maju dibandingkan hasil kebudayaan dari zaman Paleolitikum atau Batu Tua. Nah, di zaman Mesolitikum ini juga ada pembagian dua kebudayaan. Yang pertama adalah kebudayaan Zocken-Moninger dan yang kedua adalah kebudayaan Abyssosros ya. Kalau tadi di kebudayaan Paleolitikum itu juga ada dikenal dengan kebudayaan Pacitan dan Ngandong. Nah, kalau yang di zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah ini ada dua, yaitu kebudayaan Zocken-Moninger dan kebudayaan Abyssosros. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Nah, kebudayaan Zocken-Moninger ini berasal dari istilah Zocken-Moninger ini ya, Nak ya, berasal dari bahasa Denmark yaitu Joken yang artinya dapur dan moning yang artinya sampah. Jadi Zocken-Moninger artinya sebenarnya adalah sampah dapur. Nah, sampah dapur ini maksudnya adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Jadi ada timbunan kulit kerang dan siput yang dia itu mengunung ya 7 meter. Nah, itu ada ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan ya. Nah, dari timbunan itu ditemukan kapak genggam yang ternyata berbeda dengan kapak genggam zaman Paleolitikum. Ingat, kapak genggam itu dalam bentuk batu ya, bukan dalam kapak yang ada di bayangan kamu saat ini ya. Jadi kapak genggam yang ditemukan tersebut dinamakan dengan pebble atau kapak Sumatera sesuai dengan lokasi penemuannya. Ingat, setiap peninggalan yang ditemukan di setempat itu biasanya kebudayaan itu disebut namanya sesuai dengan tempat tersebut ya. Lalu yang kedua adalah kebudayaan Abyssosros. Abyssosros artinya abris itu tunggal, saus dalam, rose itu gua. Jadi arti Abyssosros adalah kebudayaan gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang. Jadi kalau kita lihat ya, manusia purba pada masa ini sudah bertempat tinggal di gua-gua, ya, di gua-gua. Nah, alat-alat yang ditemukan pada gua tersebut antara lain adalah ujung panah, jadi mereka sudah memakai panah ya, lalu flakes, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Jadi mereka sudah menggunakan tulang belulang dari hewan dan tanduk rusa ya, untuk berburu. Nah, lalu kebudayaan Abyssosros ini banyak ditemukan di daerah Bojonegoro dan Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita lihat banyak sekali artefak-artefak yang ditemukan di Indonesia ya, baik dari kawasan Jawa maupun sampai Indonesia bagian timur. Nah, apa ciri-ciri Mesolitikum? Ciri-ciri zaman Mesolitikum yang pertama adalah ya masih nomaden ya, dan masih melakukan food gathering walaupun sudah lebih maju dari zaman Paleolitikum. Nah, mereka masih juga berburu dan menangkap ikan. Tapi alat-alat yang digunakan itu ya merupakan alat-alat yang tidak lagi kasar ya. Lalu mereka sudah hidup menetap tetapi semi ya. Hidup mulai menetap atau semi sedenter karena mereka ada juga yang hidup di gua-gua atau Abyssosros tadi. Jadi sudah hidup semi sedenter atau mulai menetap ya. Lalu ditemukan bukit-bukit kerang di pinggir pantai yang disebut Zocken-Moninger tadi, ada sampah dapur. Jadi kalau kita lihat ada sampah dapur berarti itu sudah menandakan mereka sudah hidup menetap walaupun dalam bentuk semi atau sementara ya. Lalu alat-alat zaman Mesolitikum itu adalah kapak genggam atau dikenal dengan pebble. Kapak genggam artinya batu genggam ya yang digenggam. Lalu kapak pendek, hachecord, pipisan atau batu-batu penggiling, dan kapak-kapak dari batu kali yang dibelah. Nah, itu adalah peralatan yang dipakai oleh manusia purba yang hidup pada zaman Mesolitikum. Nah, lalu yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Nah, Neolitikum itu berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu.
Jadi Neolitikum adalah zaman batu baru. Nah, pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat aksara ya. Nah, mereka mulai